Kembali lagi dengan Ponrap Podcast Andi Arab. Hey Raps, kembali lagi di Ponrap Podcast Andi Arab. Bukan begitu bosku? Iya. Yo. Oke Beb, ya kan? Perkenalkan nama Habib siapa biar orang-orang pada tahu kan. Jadi tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita kenalan dulu bosku. Oke Beb. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sayyid Muhammad Yusuf Aidit, SPD MSI. Profesi saya sebagai dosen agama Islam di Universitas Indonesia dan Politeknik Negeri Jakarta. Selain mengajar, saya juga menulis artikel ilmiah. Oke, kan? Ini dosen lu ini awas lo nggak tonton sampai akhir lo kan. Yang pasti ini konten menarik banget ya Beb ya. Iya, menarik. Yaitu menjelaskan tentang manfaat sholawat. Maka dari itu sebelum kita memulai konten kita ngupski dulu Beb. Oke, apaan tuh? Ngopi santuy. Oke Beb, mari kita ngopi. Mantap. Biar hatinya nggak oleng ya kan. Dan semangat menghibur penonton. Mantap. Rasanya kayak odading mengoleh. Jadi Iron Man dong. Iya, siap. Oke Beb, ya kan? Kali ini tema kita tentang religi dulu nih, ya kan? Mantap. Sebelum-sebelumnya bisnis, ya kan, segala macam. Nah, biar kita ini pada tahu ilmu agama Beb ya. Kan kalau kita belajar ilmu agama itu kan supaya hidup kita benar ya Beb ya, membawa ke arah keberkahan. Nah, tema apakah ini? Temanya yaitu manfaat sholawat. Tentu semua orang juga udah pada tahu ya Beb ya. Sholawat itu apa? Nah, pasti kan kita juga harus tahu nih penyampaian dari setiap guru. Kan ulama-ulama itu punya ciri khas masing-masing dan penyampaiannya berbeda-beda. Maka dari itu Beb, apa sih Beb manfaat sholawat itu dan sholawat itu seperti apa? Gitu Beb. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah na nabiyya ba'dah. Sebelumnya terima kasih untuk mengundang saya di sini. Saya juga terima kasih. Tentunya kita mengetahui bahwasannya salawat ini merupakan kita memberikan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaih. Tentunya kita mengetahui bahwa setiap Jumat khatib selalu mengingatkan dengan membacakan ayat yang berhubungan dengan kita memberikan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini begitu masyhur, ayat ini begitu ciri khas. Tentunya pada Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siap. Kenapa ayat ini konteksnya innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, memberikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya umat muslim pun harus juga memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW dari konteks ayat ini. Nah, tentunya di sini salawat Allah kepada Nabi Muhammad SAW berbeda dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Siap. Salawat Allah kepada Nabi Muhammad berupa memuliakannya. Salawat Allah kepada Nabi Muhammad memberikan sesuatu Nabi Muhammad ini bahwasannya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Nabi Muhammad SAW disebut juga Habibullah. Namun bukan hanya berhenti di situ, malaikat-malaikat pun ikut bersalawat. Allahumma sholli alaih. Tapi kalau malaikat konteksnya memberikan salawat kepada Nabi Muhammad, ya, al-madhu di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai muslim, sebagai mukmin, tentunya memberikan salawat kepada Nabi Muhammad itu hukumnya bisa dibilang wajib. Siap. Kenapa bisa wajib? Di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, Syekh Qadhi Iyad, Abdul Qadir Iyad mengatakan salawat kepada Nabi Muhammad itu hukumnya wajib tanpa kita harus menghitung. Kenapa demikian? Allah pun memuliakan Nabi Muhammad di dalam konteks ayat tadi. Yusalluna dalam bahasa Arab ini fi'il mudhari' terus menerus. Siap. Tidak ada habisnya. Dan paling pelitnya umat muslim
atau umat mukmin paling pelitnya salawat hanya di salat saja. Iya. Ya. Bayangkan ketika kita salawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya, pada salat itu menjadi hukumnya wajib. Kita nggak sah salat kita karena itu menjadi rukun daripada salat. Nah, itu paling pelitnya umat muslim. Maka itu kita, ya, salawat dengan Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi. karena dengan kita salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita hubungkan kepada beliau dan beliau menghubungkan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Siap. Berarti sholawat itu bukan sunnah ya, Beb ya? ya menjadi wajib tanpa Iya. hitungan dalam Iya. kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Fil Mustafa. Siap. Enggak, takutnya kan orang mikir sholawat itu cuma dibaca saat sholat doang. Oh enggak. Padahal kan sholat itu kan bisa dipakai setiap hari, Beb ya. Iya. Dalam Itu hal... paling pelitnya orang lah. Iya, siap. Salawat hanya pada di salat doang. Oke, Beb, ya kan? Hmm. Biar kita pada tahu nih kan, rata-rata kan sholat itu yang kita tahu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kan. Nah, tentu kan biar kita belajar dan supaya makin tahu ilmu agama ini, sholat itu ada apa aja, Beb? Salawat Nabi Muhammad SAW tentunya salawat yang kita kenal, yang setiap hari kita praktekkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Namun ada juga yang menambahkan dengan kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Penambahan penyematan kata sayyidina ini bukan kita mengkultuskan Nabi, bukan kita dalam artian di dalam sholat ini kita mengutamakan Nabi dibanding Allah, akan tetapi ini sebuah ikhtiraman, ta'ziman, buat penghormatan atas perjalanan Nabi Muhammad SAW yang membela umatnya. Karena kita mengetahui dari cerita-cerita sejarah, umumnya ketika Nabi meninggal menyebut kata umatku. Dari Sayyidina ini, kita mengucapkan Sayyidina, kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah itu, para ulama membuat salawat-salawat yang tentunya salawat ini berupa pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Ada salawat nariyah, Siap. ada salawat munjiat. Siap. Bahkan Habib Saleh bin Muqsin Al-Hamid membuat salawat mansub, salawat tantafiru bihadzum atau slihu bihal kulub wa tantaliku bihal usub, dan seterusnya. Bahkan ya, daripada salawat rezeki juga ada pada Habib Husain bin Abdullah bin Hasan Aidid juga membuat salawat rezeki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan nurzaku biha fi dunya wal akhirah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya, salli ala Sayyidina Muhammad, yang selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan wasilah salawat ini, ya, maka kita akan diberikan rezeki dengan salawat tersebut, rezeki zahir dan batin di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi bentuk salawat ini memang sengaja dibuat oleh ulama untuk menunjukkan bahwa eksistensi Nabi Muhammad SAW ada ketika Nabi Muhammad sudah meninggal. Bukan hanya salawat itu udah berarti Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, bahwasanya ulama-ulama membuat salawat ini bukan berarti ingin menunjukkan lebih hebat daripada Nabi Muhammad, tapi ingin menunjukkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Syekh Ahmad At-Tustari beliau berkata, "Man ahaballah ahabal Quran." Siapa yang cinta Allah, cinta Al-Quran. Man ahaballah wal Quran, ahabar Rasulah. Siapa yang cinta Allah dan Al-Quran, dia mencintai Rasul. Ketika ya kita mencintai Allah dan mencintai Al-Quran tapi tidak mencintai Rasulullah, berarti cinta kita adalah cinta yang hanya hambar. Karena kenapa? Al-Quran merupakan di situ akhlak Nabi Muhammad. Bahkan Siti Aisyah mengatakan, ya, Nabi Muhammad adalah khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi bukan stop hanya
cinta kepada Allah dan Al-Quran, tapi cinta kepada orang yang membawa risalah Al-Quran tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap. Intinya sholawat itu benar-benar harus kita tekunin ya, Bib ya? Iya. Karena kan pernah saya punya pengalaman, Bib. Jadi begini, waktu dulu kan saya kan lagi ikut tes beasiswa kan. Nah, disuruh guru ngaji, lu baca sholawat, ya kan, biar segala sesuatu yang tadi sulit jadi mudah. Akhirnya saya praktekin tuh. Nah, yang tadi Habib bilang kan, sholawat itu membawa rezeki, itu benar-benar ajaib. Nah, berarti kan konteksnya sholawat itu benar-benar harus biasa ya, Beb ya? Nggak bisa nih kita sekali dua kali, tiba-tiba ya kan, ada duit di balik sejadah, kan nggak mungkin. Betul. Berarti kalau misalnya sholawat untuk selain mendatangkan rezeki, ada lagi nggak, Beb, manfaat dari itu? Oh, banyak. Oh, gitu? Dengan sholawat ini kita bukan hanya rezeki doang. Siap. Bahkan dengan sholawat ini hidup kita menjadi nikmat, Tenang. menjadi tenang. Siap. Hidup kita menjadi, Allah akan mengirimkan teman baik untuk kita dengan sholawat itu. Kenapa? Allah Nabi bilang bahwasanya man shalla alayya min ummati kutiba lahu asra hasanat. Ya, bahwasanya dibilang ya di situ, siapa orang bersalawat kepadaku, siapa dari umatku yang bersalawat kepadaku ya sekali, maka Allah akan mencatatnya 10 hasanah, 10 kebaikan. Bahkan dibilang di dalam Al-Quran, al-hasanat yuzhibna sayi'at. Al-hasanat, kebaikan-kebaikan akan ya menghilangkan keburukan. Artinya hasanat di situ kita akan datang teman yang baik, kita akan datang sesuatu yang baik pada diri kita, yang buruk Allah hilangkan. Bayangkan satu salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, 10 keburukan itu dihilangkan dan 10 hasanat itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap, mantap. Jadi begitu bosku, biar kita bersalawat, biar hidup kita berkah ya, Beb ya. Jadi salawat ini dahsyat ya, Beb ya. Dahsyat, membawa kehidupan kita ya, bukan program dahsyat RCTI. Jangan salah paham Anda. Nah, jadi salawat itu kan pasti ada keutamaannya, Beb. Nah, saya penasaran, apa tuh, Beb, keutamaan dari salawat itu? Banyak sih keutamaan daripada salawat. Bahkan salawat itu menjadi utama ketika salawat itu didawamkan. Ketika salawat itu menjadi prioritas ketika di luar ya ibadah kita, kecintaan kita ekspresi pada Nabi Muhammad SAW. Pernah ditanya ya daripada sahabat Nabi Muhammad SAW datang kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad, ya, aku ini datang kepadamu karena cinta kepadamu dan aku selalu bersalawat kepada engkau. Ketika itu dibilang, ya, aku ini seperempat dari 24 jam atau seperempat dari perjalanan dunia sehari itu, ya, aku berselawat seperempat hidupku, ya, sehari itu dibuat selawat. Masya Allah. Gimana wahai Nabi Muhammad? Masya terserah antum, besokannya datang lagi. Iya. Wahai Nabi Muhammad, aku sudah menjalankan seperempat daripada hidupku. Dalam sehari aku bersalawat kepadamu. Namun kayaknya kurang nih seperempat. Iya. Ya, maka aku tambahkan ya sepertiga. Tadi seperempat dari 24 jam berapa tuh? 6 jam berarti. 6 jam. Ini sepertiga jadi 8 jam. Lalu gimana Nabi? Masya'ta, terserah antum, seterah engkau. Nah, ketika itu besokannya datang lagi. Wahai Nabi Muhammad SAW, aku tambahkan ya salawat itu setengah daripada hidupku sehari. Setengah jadi berapa tuh? Nah, jadi 12 jam. Iya, 12. Siap. Ya. Lalu masya'ta, terserah antum. Datang lagi. Aku tambahkan lagi bahkan 23 dan aku tambahkan lagi seumur jam itu ya, seumur sehari itu aku pakai buat selawat semua kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Dengan itu sahabat sudah mengetahui keutamaan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika kita doa pun tanpa kita menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu kita bisa dikatakan mardud. Apa itu, Beb?
mardud itu tertolak. Oh, tertolak. Iya. Siap, siap. Karena kenapa? Di dalam tataran doa itu kita berdoa ada rumusnya. Oh, gitu. Bukan hanya Bang Andi Arab, ada rumusnya dalam podcast nih. Bukan cuma MTK doang. Bukan. Sholawat juga ada. Artinya dalam doa Siap. itu ada rumusnya. Hmm. Rumus yang pertama memuji Allah Subhanahu wa taala. Siap. Ya, dengan asma'nya, dengan asmaul husnahnya. Ketika sudah memuji Allah, kita memuji kekasihnya. Siap. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan mengucapkan ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika itu kita juga ya baru dia minta apa yang kita mau, lalu kita akhiri juga dengan salawat. Itu rumus dalam doa. Oh, gitu. Siap, siap. Dalam kita meminta sesuatu harus kita sertai nama Nabi Muhammad SAW. Siap. Biar dijabah ya. Iya. Kadang orang lupa. Lupa. Ya makanya itu dari podcast Andi Arab biar lo orang pada tahu. Maksudnya biar dipraktikkan ya, Beb. Betul. Karena kan hidup ini bukan hanya kita ngejar dunia doang, Beb. Betul. Nah, akhirat ini makanya disediakan podcast religi biar Iya, kita menambah iman kita jauh lebih baik ya, Beb. Iya, Jadi gini, Beb, ya kan? Terkadang kita ini kalau menyebut jodoh ini suka antara berhasil kalau nggak gagal, Beb. biasa. Nah, tentu kan kita harus tahu resepnya Kesian dong nih. jomblo nih. Jones, Beb, jomblo ngenes ya kan. Aduh. Nah, terus saya penasaran, Beb, ya kan, apakah sholat ini bisa menarik hati seseorang agar dia itu mau sama kita? Karena kan kita juga punya selera terhadap tipe wanita yang pengen kita suka, Beb. Cakep. Tapi kalau misalnya kita udah bersolawat, ya kan, apakah dia bisa luluh? Ya kan, karena kan hati manusia itu kan bisa aja dengan kita bersolawat, bisa juga dia itu yang tadinya batu, jadi lembut, aduhai, duhai, gitu. Nah itu gimana, Beb? Apakah bisa atau tidak? Oke. Bahwasanya ada satu ulama yang mengatakan as-salatu ya tulayyin qulub, bahwa salawat itu bisa namanya melembutkan hati. Siap. Maka orang yang belum punya jodoh nih jangan nyesel nih pada Jonas. Wajib tahu. Jadi kalau kita mau punya jodoh yang baik, tentunya kita terapkan salawat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Barangkali nanti Allah akan memberikan jodoh itu seperti Siti Aisyah. Masya Allah. Karena Siti Aisyah merupakan istri Nabi Muhammad, Iya betul. ya, permata Nabi Muhammad. Betul. Ya. Mungkin dengan salawat ini, ya, tadinya hati kita, ya, begitu keras, ya, kita kok nggak dapat jodoh, mungkin hati kita bisa lembut dan juga jodoh kita lebih gampang datang. Siap, Ya. Jadi urusan jodoh ini terkadang bukan apa, kitanya keras, dianya juga keras. Ini nggak ketemu, maka lembutkanlah hati kita dulu dengan selawat tadi. Ya, maka ya kalau orang mau punya jodoh, maka banyakin selawat. Jodoh yang baik dunia Siap. akhirat. Betul. Ya, tapi itu selawat. Gak bakalan rugi orang yang selawat. Banyak manfaatnya. Termasuk kalau orang belum punya jodoh, insya Allah jadi cepat. Siap. Karena kenapa? Saya juga dulu mempunyai jodoh yang baik, Allah tunjukin lewat salawat tadi. Luas, mantap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kurang tuh, pagi salawat 10, Siap. sore salawat 10. Siap. Kalau mau tidur salawat lagi. Siap. Ya, insya Allah yang jomblo cepet datang jodohnya sama dia. Amin. Jonas, siapkan diri Anda selawat. Nah, Siap. Berarti kalau misalnya kita, Beb, udah berhasil nih, jodohnya setara dengan apa namanya kemauan kita. Berarti kalau misalnya kita terus mengamalkan sholawat, ya kan, beribu-ribu, beratus-ratus, apakah sekelas Nisa Sabian bisa, Beb? wah, Ini mungkin gimana? aja mungkin. Jodoh kan kita nggak bisa tahu. Iya, Allah iya. sendiri yang mendatangkan. Iya. Maka itu, ya, jodoh itu sesuai dengan takaran kita. Iya. Allah sudah memproporsikan ya, jodoh kita itu, ya, begitu adanya. Makanya perbaikan diri kita. Kalau diri kita baik, jodoh kita baik. Siap. Kalau kita kurang baik, jodoh kita juga Allah kasih kurang baik. Betul. Ya, maka perbaiki kita dengan perantara kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi.
Oke Beb, jadi begini kan, banyak anak-anak muda di zaman sekarang lebih suka ya kan lagu-lagu hip hop. Termasuk K-pop. Maaf, keceplosan sebut merek. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Terkhusus bagi umat Islam nih Beb ya. Nah sekarang kan kita bahas konten religi, berarti kan yang berhubungan agama nih. Nah tentu Beb, banyak yang saya lihat orang anak muda zaman sekarang berlomba-lomba nih Beb tentang membuat sholawat ya kan religi ya, seperti Nisa Sabian ya kan, terus SBY ya kan, dan yang lain-lain. Nah apa tanggapan Habib terhadap musisi maupun konten kreator di YouTube dalam mengutamakan sholawat terhadap karyanya? Oke, kalau menurut saya sholawat yang dilakukan para artis, para penyanyi tentunya nggak jauh daripada menyiarkan atau memberitahukan siapa sih Nabi Muhammad SAW ini. Agungnya ini sampai mana Nabi Muhammad SAW. Nah maka itu ya dengan artis berlomba-lomba menyanyikan salawat dan juga para vokalis yang menyanyikan salawat di band ya, itu makin memperkaya hasanah syiar Islam. Jadi itu karena kenapa syiar dengan musik atau syiar dengan sesuatu yang berhubungan dengan lagu itu telah dilakukan dulu oleh Sunan Bonang. Oh mantap, Wali Songo ya? Ya Wali Songo ya, dengan musik, dengan lagu ya, itu malah lebih dekat, malah lebih gampang untuk orang itu menghafal semua seperti Tombo Ati, Lir Ilir, kan itu merupakan karya Sunan Bonang. Masya Allah. Ya, maka itu kita ikutin jejak Sunan Bonang dengan menghadirkan new Sunan Bonang ya, dengan artis ini, ya, dengan vokalis band ini. Ya, maka nggak apa-apa. Mungkin Bang Andi mau bikin nasyid juga nih. Nasyid uduk. Manajer Hadro dulu. Ya. Orang udah pernah ngisi di rumah Hadro kan? Iya. Sekali doang. Nggak apa-apa, yang penting silaturahmi. Iya. Berarti memang harus sholawat itu lebih diviralkan lagi, Bib. Oh, diviralkan lagi. Biar jadi kebutuhan, Bib. Iya, gitu. betul. Maksudnya merubah mindset. Merubah ya kan? mindset, ya. Musik-musik yang tadinya K-pop atau apa, ya, kita ganti sama salawat, ya. Bahkan yang itu, yang salawat tentang Nabi Muhammad itu, yang viral, ya. Aisyah. Bukan, kan Nabi Muhammad yang dinyanyikan oleh Habibana Syekh. Oh, bisa. Ibu apa? Gimana? Inilah cinta kisah sang Rasul. Iya, kisah Rasul. Iya, kisah sang Rasul. Kisah sang Rasul itu mengingatkan kita sama jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu siapa nama ibunya, siapa nama ayahnya, tahu siapa nama kakeknya, pamannya. Coba kalau anak-anak sekarang ditanya, buta sejarah, Bib. Ini nama ayahnya nggak tahu, nama ibunya nggak tahu, nama pemain bola tahu. Gimana tuh? Itu dia, Beb. Bahkan sampai lirik Inggris aja orang apal, Beb. Apa? Dibanding sholawat. Nah, bagaimana tanggapan Habib? Nah, ini makanya ya, jadi kita viralkan sholawat ini ya sebagai syiar, menambah kecintaan kita pada Nabi Muhammad dan syiar dalam Islam, dalam berdakwah. Ya kan kemarin atau bulan yang lalu itu Andi lihat lagu Sayyidah Aisyah trending, Bib. Yang menjadi pertanyaan begini, satu pasar mempopulerkan lagu Aisyah ini pasti kan ada penciptanya. Nah, maka dari itu orang-orang yang melihat YouTube ini sebagai lahan bisnis, dia juga pasti ikut memviralkan. Jadi semua trendingnya lagu Sayyidah Aisyah. Nah, cuman kan setiap orang kan persepsinya berbeda-beda nih. Niatnya kan juga kita nggak tahu nih, apakah cuman UUD ujung-ujungnya duit atau UUB ujung-ujungnya berkah. Kan kita nggak tahu nih. Nah, cuman kan yang saya harapkan seperti ini, Beb. Ketika orang sudah membuat karya lagu Sayyidah Aisyah, harusnya dia juga mempraktikkan minimal sedikit demi sedikit seperti karakternya beliau, Beb. Nah, itu bagaimana tanggapan Habib? Tentunya ini bagus sekali memviralkan Sayyidatuna Aisyah sebagai istri Rasulullah SAW. Namun memang ya kalau ujung-ujungnya duit kita kan nggak tahu. Betul. Kan ini amalu binniat, semuanya sepakat, tergantung niatnya. Iya. Ya, artinya bisa aja nanti orang itu bukan hanya Sayyidatuna Aisyah, bisa aja Sayyidatuna Fatimah yang diviralkan, bisa lagi dengan banyak
ya daripada Sayyidatuna Khadijah, bisa. Jadi bukan hanya Siti Aisyah saja, bahkan banyak ya daripada perempuan-perempuan muslim atau istri-istri Nabi yang juga berjasa terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya, kita lagi tunggu nih lagu-lagu yang lain. Maka apakah ada lagu seperti Sayyidah Khadijah, Betul. yang istri pertama Nabi, first love-nya Nabi? Udah ada, Beb. Cuma belum viral kayak si Sayyidah Aisyah. Kenapa? Padahal Siti Khadijah ini first love-nya Nabi Muhammad. Kalau first love ini gimana sih? Wah, cinta sejati. Wah, Gila. sampai ketika Siti Khadijah radhiyallahu anha wafat, ya, Nabi Muhammad itu ya sebagai juga manusia, ya, tapi manusia yang berbeda, menerima wahyu, juga punya perasaan bagaimana cintanya sama first love-nya. Siap. Sampai Allah menghibur Nabi Muhammad itu dengan memperjalankan ya Isra Mi'raj. Itu adalah hiburannya Rasul tatkala sedih kehilangan Siti Khadijah. Siap. Kita harus mengungkap ya Siti Khadijah mungkin bisa dilakukan, ya, mungkin dengan Sayyidah Fatimah anaknya Nabi Muhammad bisa diviralkan, dan juga perempuan-perempuan hebat di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak, bukan hanya viral Sayyidah Aisyah aja berhenti, enggak, banyak harus diviralkan. Iya. Lagi. Karena banyak sisi-sisi positif yang harus Banyak ditunjukkan positif ya, Beb. ditunjukkan. Biar Islam semakin berkembang ya, Beb. Biar berkembang. Iya. Kalau nggak kayak gitu, stuck. satu Sayyidatuna Aisyah aja, yang lain jangan ikutin. Banyak perempuan-perempuan dalam Islam. Iya. Bahkan ada juga di zaman tabi'in, ya, Robi Adawiyah mungkin bisa diviralkan juga, ya, seperti itu, karena beliau adalah sufiyah, seorang sufi yang sejati. Jadi intinya bisa kita memviralkan wanita-wanita hebat, dan tentunya setelah kita yang memviralkan, apalagi perempuan yang menyampaikan, perempuan yang menyanyikan, apakah terpatri sifat-sifat para perempuan-perempuan yang hebat ini seperti Sayyidatuna Aisyah, Khadijah, bukan hanya menyanyi untuk mendapatkan uang, betul, ya, tapi bagaimana bisa mematrikan dirinya, apalagi untuk si penyanyi ini. Benar. Ya, bukan hanya sekedar nyanyi doang, Iya. tapi tidak menjadi mendarah daging mengikuti daripada lirik-lirik tersebut. Iya. Oke, Beb, ya kan? Ini kita udah mau penutup ya kan? Wah, sedih juga, Beb, ya kan? Tentu. Tapi pasti diundang lagi kan ya? Ya, pasti kan. Kalau udah trending ya kan, kita bikin seri kedua. Siap. Gitu. Jadi gini, Beb, ya kan? Bukan begitu, Bosku? Yoi. Ya. Bisa aja sendok semen. Oke, jadi kalau misalnya zaman sekarang kan anak-anak muda biar nggak salah kaprah, tentu kita harus mengamalkan sholat Nabi, Beb, ya. Iya. Supaya yang tadinya dia gelap ya kan, jadi terang hidupnya. Nah, pesan apa, Bib, untuk generasi muda zaman sekarang? Bukan hanya dia fokus mengejar dunia, tapi akhirat pun dilakukan supaya kita mendapatkan keberkahan hidup dan kita pun mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Bib. Nah, sekarang memang orang ya kalau untuk mencari dunia luar biasa. Siap. Bahwa Nabi bilang cinta dunia itu pangkal daripada kerusakan, pangkal daripada kita kejelekan. 24 jam kita nyari dunia, ya, kita untuk akhirat kita dipakai cuma ya 25 menit, 5 kali waktu sholat, ya, 1 kali sholat 5 menit, 25 menit sisanya kemana? Iya. Zikir yang lain nggak ada, semua kantor, tapi nggak ada tuh untuk mengajar. Maka itu untuk generasi muda, ketika kalian mengambil kuliah atau kalian mengambil perguruan tinggi, niatkan ketika nanti saya lulus, ya, saya bisa seperti Nabi Muhammad, saya bisa berbaur dengan sekeliling masyarakat dan juga bisa bermanfaat, ya, bagi orang lain. Siap. Nah, maka itu bagi generasi muda, jangan hanya mengejar dunia, nanti akan menyesal kemudian. Karena sirah nabawiyah ini, kita dengan cinta Nabi ini belum cukup dengan salawat saja, tapi kita ikutin jejak Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad bersosialisasi
ya antar umat muslim, bagaimana Nabi Muhammad itu dengan umat agama lain, bagaimana Nabi Muhammad itu ya mencari solusi dari permasalahan yang ada. Maka itu terus kita mengamalkan salawat dan juga membaca daripada sirah nabawiyah, perjalanan Nabi Muhammad SAW, baik itu ketika beliau kecil sampai beliau wafatnya. Maka kita akan tahu bagaimana kesulitan Nabi Muhammad SAW bisa dipecahkan dengan cara metode nabawiyah. Dan kebetulan saya membuat namanya teori baru. Apa tuh, Bib? Ada di dalam institut saya. Kebetulan saya ketua Algona Institute, sekalian promosi. Nggak apa-apa, sah-sah aja. Ya. Saya punya namanya Nabawi Approach. Nah, dengerin tuh. Apa sih Nabawi Approach? Sistem Nabi Muhammad di dalam keseharian. Siap. Jadi hidupnya Nabi Muhammad, dari bangunnya Nabi Muhammad tidur sampai Nabi Muhammad tidur lagi ngapain. Dari Nabi Muhammad itu cara Nabi Muhammad berdagang, dengan cara Nabi Muhammad itu ya bagaimana bisa berbaur dengan orang lain, dengan kaum bawah, dengan kaum ekonomi menengah ke atas, itu nanti lebih detail. Ini sekarang hanya ya sekedar salawat. Makanya trendingin, bosku. Iya, dibikin seri kedua. Siap. Berarti hasil akhir dari pesan Habib ini, tentu sholat itu penting sekali buat generasi muda, Bib. Penting. Nah, dan betul kan, Bib, sholat itu juga merubah akhlak. Insya Allah. Ya kan tadi ya bagaimana bisa melembutkan hati. Akhlak kita, kalau kita bersalawat paling enggak ya ada akhlak Nabi Muhammad SAW yang bisa kita ikuti. Nabi Muhammad nggak pernah marah. Betul. Karena kenapa? Waktu itu ketika ada seorang yang datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ausani, nasihati aku, wasihati aku. Nabi Muhammad bilang, la taghadab, jangan marah. Datang lagi besokannya, ya Rasulullah, ausani, nasihati aku. Nabi Muhammad jawab apa? La taghadab. Ketiga, ausani, la taghadab. 3 kali. Intinya jangan marah. Terus kita sabar. Oke, ini untuk training ini kita justru sabar juga. Insya Allah kita doain Bang Andi Arab punya subscriber 11 juta. Amin. Kalau bisa ngelompatin kata Linda. Biar training ya kan, anak Jakarta yang berkreatif tapi nurut sama ulama juga. Cakep. Oke bosku, jadi itu aja ya kan. Ambil yang baik, buang yang buruk. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan follow nih bintang tamu spesial kita. Sebutin Bib sampai gini. Oke, IG saya Gus Yusuf Aidit. Saya punya website ya, Yusuf www.yusufaidit.com. Oke, jangan lupa ya. Oke, kan kalau bagi teman-teman yang pengen belajar agama sama beliau, silakan aja gas kan. DM. Ya, oke, see you next time.